Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Tentunya semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab, dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan juga bahkan mempraktekannya. Seperti biasa, saya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan Anda kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan pertama kita adalah terkait cium tangan orang soleh. Nah, Kiai, kita tahu bahwa belakangan ini memang banyak masyarakat muslim yang saat bertemu dengan orang-orang yang dikagumi secara agama begitu ya, mencium tangannya yang dianggap memiliki keutamaan. Nah, bagaimana sebetulnya keutamaan mencium tangan orang soleh? Iya. Apakah kemudian ada keberkahannya, Kiai? Jadi begini Mbak Eva ya, sebelum menjawab ke sana, ini kita perlu meluruskan persepsi banyak masyarakat. Ada orang yang sedikit-sedikit itu haram dan syirik. Kalau cium tangan orang tua, orang alim, itu dilarang oleh agama. Kenapa? Itu bagian dari sujud kepada makhluk. Ini harus kita bedakan loh dalam agama. Mana tradisi yang berarti penghormatan, mana tradisi yang dikaitkan dengan ibadah. Nih, tidak semua yang kita lakukan ini ya dalam bentuk ketundukan kita kepada makhluk lain, itu bisa diartikan sebagai ibadah. Contoh, semua orang kalau di depan Ka'bah, impian terbesarnya tuh mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu apa? Batu. Batu itu apa? Makhluk. Ka'bah itu apa? Makhluk. Semulia-mulianya Ka'bah dia makhluk, batu yang disusun. Tapi kita disuruh mengitari Ka'bah itu loh. Apa kemudian saya sedang beribadah kepada Ka'bah? Enggak kan? Saya sedang menghormati Ka'bah ini sebagai awwalu baitin wudi'alin nasi lalladzi bibakkata, yang penuh dengan keberkahan. Kenapa saya hormati? Karena ini perintah Allah. Maka penghormatan saya kepada Hajar Aswad itu menjadi ibadah saya kepada Allah, bukan kepada batu. Jadi nggak ada problem tuh antara penghormatan dengan ibadah. Ada orang kan hormat kepada bendera itu nggak boleh. Hormat tuh hanya kepada Allah. Loh, saya hormat kepada bendera itu bukan dalam rangka ibadah, tapi penghormatan ekspresi kan. Bukan kepada bendera kan sebetulnya. Ketika saya lihat merah putih, apa yang ada dalam benak saya? Yang ada dalam benak saya itu negeri Indonesia. Yang memberi saya kehidupan di sini. Betul dari Allah, tapi wasilahnya Indonesia. Indonesia itu apa? Tanah di mana saya sujud kepada Allah kan. Maka ketika saya menghormati orang alim, menghormati orang yang lebih tua, itu diartikan sebagai budaya yang agung. Penghormatan, bukan ibadah. Saya sungkem kepada orang tua saya, dalam tradisi Jawa misalnya, itu bukan sujud loh. Bahkan jangan lupa ya, sujud itu sendiri kan ada dua. Ada sujud ibadah dan ada sujud penghormatan. Lihat, akidah itu tidak akan sama, tidak akan berbeda dari semua nabi sama. Nabi Yusuf misalnya, ketika sampai pada puncak kekuasaannya, kan ayahnya Nabi Yakub datang itu dengan saudara-saudara yang dulu dengki iri itu. Begitu datang, kemudian bertemu di akhir cerita itu, kan mereka sujud kepada Nabi Yusuf. Itu sujud apa? Sujud penghormatan. Buat Nabi Yakub, penghormatan saya nak, karena ternyata engkau mendapatkan karunia yang lebih besar dari saya. Engkau bukan cuma dijadikan nabi seperti saya, tapi juga penguasa. Kakak-kakaknya mengatakan, luar biasa karunia Allah kepada adik kita. Adik kita dulu itu, kita cemburu karena kelihatannya mau jadi nabi mengganti bapak. Sekarang bukan cuma jadi nabi, sekaligus jadi raja. Nah, sujud itu kan tidak dilarang. Oleh karena itu ketika saya mencium tangan orang tua, itu bagian dari penghormatan saya. Nah, ketika ini bagian dari penghormatan, bagian dari adab, ini bertemu dengan agama. Ini namanya amal soleh, namanya kebaikan. Maka dapat pahala dari situ.
Ketika saya mencium tangan orang alim ya, misalnya saya cium tangan guru saya tidak melihat sebatas tangan guru saya. Tapi tangan ini pernah bertemu dengan tangan gurunya lagi. Yang boleh jadi tangan guru saya bertemu dengan tangan gurunya, bertemu dengan tangan gurunya, ke atas bertemu dengan tabi'in, bertemu dengan sahabat, bertemu dengan Rasulullah. Maka ketika saya mencium tangan guru saya, seperti kemarin misalnya saya di Istiqlal, itu mencium tangan Habib Umar bin Hafiz. Kan saya bayangkan beliau mencium tangan bapaknya. Bapaknya ke atas sampai Imam Isa Muhajir ke atas itu Muhammad bin Isa. Terus sampai Sayyidina Husain, sampai Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketemu dengan Rasulullah. Maka saya mengatakan, saya pernah menjabat tangan orang. Yang pernah tangannya bertemu dengan tangan orang itu bertemu dengan tangan orang, yang tangannya di ujung bertemu dengan Rasulullah. Mengapa kalau memandang wajah orang alim itu bisa mendatangkan pahala? Ini ada orang yang kemudian salah paham. Itu Faiz ngajarin agama apa? Masa menatap wajah orang alim dapat pahala? Loh, saya kan menatap wajah orang alim itu bukan karena sekedar wajahnya. Saya pernah di satu tempat ini, para pemirsa, berbagi cerita saja. Saya itu sakit, tidak nyaman sebetulnya. Tapi diundang orang, saya datang. Karena di situ ada nama kiai di Jakarta namanya Kiai Marwazi. Itu muridnya Syekh Yasin Padang. Guru hadis yang terkenal di Mekah buat banyak alim ulama di dunia. Maka saya sempatkan menatap wajah beliau. Karena saya penting sekali. Mata saya menatap mata, yang mata itu pernah menatap mata ini, mata ini, mata ini, mata ini, nyambung sama Rasulullah. Maka seakan-akan saya pernah bertemu dengan mata, yang mata ke atas, yang tangan ke atas, itu bersambung kepada tangannya Rasulullah. Itulah yang menjadikan saya menghormati tangan itu. Makanya kan kita tidak sembarangan cium tangan sama orang. Kita meyakini tangan itu punya keistimewaan. Kenapa saya perlu cium tangan bapak saya? Karena itulah tangan yang membesarkan saya. Mengapa saya perlu mencium tangan ibu saya? Karena itulah perempuan yang jatuh cinta kepada saya sebelum melihat bentuknya saya. Kenapa saya harus mencium tangan guru saya? Itulah tangan yang membimbing saya mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Mana alif, mana ba, mana ta bersambung kepada Rasulullah. Jadi mencium tangan dalam konteks seperti itu kata guru saya sehari Jum'ah, itu adalah bagian dari sunnah. Hadisnya bisa dicari ini di Sunan Abi Daud, di banyak sekali. Itu Rasulullah tangannya dicium oleh para sahabat. Sayyidina Umar begitu sampai di Baitul Maqdis, tangannya itu di Yerusalem dicium oleh Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Sayyidina Zaid bin Harisah tangannya dicium oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mencium tangannya Sayyidina Zaid bin Harisah. Saling bertanya, kenapa kamu cium tangan saya? Kata Zaid kepada Ibnu Abbas, demikianlah kami diajarkan oleh Rasulullah untuk menghormati orang alim. Zaid cium tangan Abdullah bin Abbas, yang tentu muridnya. Kata beliau, kenapa kamu cium tangan saya? Begitulah saya diajarkan untuk menghormati keluarga Rasulullah. Baiklah, baiklah. Jadi jangan ragu kalau kita kemudian ingin mencium tangan orang yang soleh. Baiklah pemirsa, pada segmen selanjutnya kita sama-sama akan membahas ini tentang bagaimana doa yang mustajab. Nah, temukan jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.